Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Hidayat dengan NIM 60900121030. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu tugas dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Dalam tugas ini saya diperintahkan untuk mencari salah satu metode yang ada dalam sistem pendukung keputusan. Nah, metode yang saya ambil sendiri yaitu metode Mora. Dengan contoh kasus pemilihan supplier bahan bangunan di toko Megah Garsindo Jaya. Sebelum lanjut ke penjelasannya, saya telah membuat 3 hal langkah-langkah yang nanti akan saya jelaskan kembali biar lebih terstruktur. Nah, yang pertama itu Mora, yaitu tentang penjelasan rincinya yang nanti akan saya jelaskan kembali apa itu sebenarnya metode Mora. Kemudian case example. Jadi case example itu kayak contoh kasus yang saya ambil. Saya jelaskan contoh kasusnya dari mana, apa-apa yang ada dalam contoh kasus tersebut. Lalu yang ketiga masuk ke bagian intinya, yaitu tentang metode perhitungan metode Mora dalam Excel. Nah, di dalam Excel ini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungannya metode Mora. Baiklah, kita lanjut ke bagian yang pertama. Nah, bagian pertama yaitu Mora. Jadi, Mora itu sebenarnya kepanjangan dari Multi Objective Optimization by Ratio Analysis, atau biasa disingkat dengan Mora. Metode Mora adalah metode yang memiliki perhitungan dengan kalkulasi yang minimum dan sangat sederhana. Metode ini memiliki tingkat selektivitas yang baik dalam menentukan suatu alternatif. Kita lanjut ke case example. Dalam case example atau contoh kasus yang saya ambil seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang pemilihan supplier bahan bangunan di toko Megah Garsindo Jaya. Jadi latar belakangnya itu beragamnya permintaan bahan-bahan bangunan dari konsumen menyebabkan Megah Garsindo Jaya harus selalu menyediakan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya. Dalam menenangkan persaingan di mata para konsumen, Megah Garsindo Jaya menggunakan berbagai cara. Di antaranya meningkatkan kepuasan pelanggan melalui produk berkualitas, ketepatan waktu pengiriman, dan efisiensi biaya. Untuk lebih rincinya, jurnal yang saya ambil itu berjudulkan Analisis Perhitungan Metode Mora dalam Pemilihan Supplier Bahan Bangunan di Toko Megah Garsindo Jaya. Penulisnya itu ada Sri Wardani, Lin Perlina, dan Ahmad Revi. Untuk ISSN-nya sendiri di sini ada 2, yaitu ISSN untuk elektronik yang diterbitkan ada 25407600, dan untuk print ISSN yang diterbitkan itu 25407597. Untuk tahun terbitnya sendiri itu pada tahun 2018. Pokok permasalahan yang diambil di sini, beragamnya permintaan akan bahan-bahan bangunan dari konsumen menyebabkan Megah Garsindo Jaya harus selalu menyediakan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumennya. Hasil dan pembahasan yang bisa kita dapatkan di sini, pada permasalahan ini langkah yang harus ditentukan ialah melakukan perhitungan dalam menentukan kriteria-kriteria penilaian yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, kita dapat melihatnya pada hasil perhitungan di dalam Microsoft Excel. Nah, di sini kita bisa lanjut ke bagian intinya, yaitu tentang perhitungan Excel yang telah saya buat tentunya pada Microsoft Excel.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan murah. Metode perhitungan di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel agar lebih mudah dan sesuai dengan ketentuan dari tugasnya. Jadi di sini dalam metode murah ini yaitu dalam pemilihan supplier bahan bangunan di toko megah Heras Indojaya, kita tentukan dulu kriterianya. Jadi kriteria apa saja yang dibutuhkan di dalam metode di dalam menentukan keputusan tersebut. Jadi di sini di dalam jurnal itu ada 5 kategori kriteria yang telah ditentukan, yaitu yang pertama harganya, kemudian kualitasnya, lalu pelayanan, ketepatan pengiriman, dan ketepatan jumlah. Kemudian kita tentukan nilai bobot yang ada di dalamnya. Untuk nilai bobot itu semuanya harus 100%. Dan kita tentukan seberapa penting dari kriteria tersebut. Makin besar persenannya dan nilai bobotnya, maka semakin baik pula. Jadi untuk jenisnya di sini untuk jenisnya dapat kita lihat di sini. Ada yang harga, kemudian kualitas, pelayanan, ketepatan pengiriman, dan ketepatan jumlah. Di dalam jurnal tersebut, harga di sini masuk dalam kategori benefit, yang mana seharusnya cost. Namun saya mengikut dengan jurnalnya, jadi saya input juga tentang benefit. Lalu kualitas, pelayanan, ketepatan pengiriman, dan ketepatan jumlah seluruhnya adalah benefit. Untuk kriteria bukan harga, dia termasuk dikategorikan di sini sangat baik dengan poin sebesar 5, kemudian baik dengan poin sebesar 4, cukup dengan poin sebesar 3, dan kurang dengan poin sebesar 2. Untuk kriteria harga tersendiri dia dibedakan di sini. Untuk yang sesuai dengan kualitas atau saya singkat di sini SDK, dia memiliki poin sebesar 5. Kemudian cukup sesuai atau kita singkat dengan CS, poinnya sebesar 4. Kurang sesuai atau disingkat KS, poinnya sesuai 3. Dan tidak sesuai atau disingkat TS dengan poin sebesar 2. Kita masuk ke dalam tabel yang kedua. Dalam tabel kedua ini yaitu tabel pemberian nilai setiap alternatif. Nah, dari yang tadi kita lihat yaitu yang mana kriterianya, yang mana nilainya dalam setiap alternatif, disitulah kita masukkan. Yang mana di sini telah ditentukan. Jadi untuk C1 atau harga itu kita lihat A1, A2 sampai ke A5. Jadi C1-nya yaitu ada untuk A1-nya CS dan A2-nya SDK atau sesuai dengan kualitas. A3 juga demikian. A4 masuk kategori kurang sesuai, dan A5 SDK sesuai dengan kualitas. Kemudian yang C2 bisa dilihat untuk yang keterangan kualitas. Di sana ada A1-nya baik, A2-nya baik, A3 sangat baik, A4 cukup, A5 sangat baik. Kemudian ke pelayanan di sini juga telah dikategorikan, dan seterusnya sampai
ketepatan jumlah yang juga telah dikategorikan di dalamnya. Kita kategorikan setiap alternatifnya. Lanjut ke bagian tabel yang ketiga, yaitu perubahan nilai setiap alternatif. Untuk perubahan nilai setiap alternatif ini sebenarnya kita ubah saja yang mana yang telah ditentukan tadi menjadikan bentuk-bentuk poin di sini, yang mana sesuai dengan yang telah sebelumnya ditentukan, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurangnya. Masuk ke dalam tabel keempat, yaitu matriks keputusan. Di sini saya cuma memberikan penjabaran saja, yaitu penjabaran dari matriks normalisasi yang nanti akan diinput ke dalamnya. Jadi di sini untuk yang C1 bagian yang ini, bagian alternatifnya, saya jabarkan di sini, yaitu rumusnya akar dari alternatifnya yang kemudian dipangkatkan menjadi 2. Bisa dilihat bagian yang 45535 yaitu bagian kriteria harga. Untuk bagian kriteria harga di sini telah saya jabarkan. Jadi di sini pertama kita cari dulu C1-nya, yaitu 4 akar dari 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 5 pangkat 2, tambah 3 pangkat 2, tambah 5 pangkat 2, yang mana menghasilkan angka 10. Nah, dari setiap alternatif tersebut kemudian kita bagi dengan kriterianya. Jadi di sini 4 kita bagikan dengan 10. Begitupun seterusnya sampai ke A5. Yang mana setiap alternatif tersebut yang disusun dari A1, A2, A3, A4, A5 kita bagikan semua dengan 10. Untuk kriteria 2 juga sama seperti sebelumnya, yaitu dengan kriteria 1. Kita akarkan dulu, kemudian alternatifnya kita pangkatkan. Hasil dari kriteria tersebut kemudian dibagikan dengan alternatifnya, yang mana alternatif itu kemudian menjadi nilai dari matriks normalisasi. Begitupun selanjutnya ke bagian kriteria 3, kriteria 4, dan kriteria 5. Kita masuk ke dalam tabel ke-6, hasil matriks normalisasi terbobot. Nah, untuk bagian hasil normalisasi terbobot ini didapatkan dari normalisasi yang sebelumnya dikalikan dengan nilai bobotnya. Jadi sebagai contoh di sini bagian A1 C1-nya saya jabarkan. Jadi 0,1 itu didapatkan dari A1 C1, 0,4 bagian yang ini dibagi dengan dikali dengan 25% atau
bisa juga didesimalkan menjadi 0,25 dan hasilnya menjadi 0,1. Dan 0,125 ini didapatkan dari penjabaran 0,5 dikali dengan nilai bobotnya, yang mana nilai bobot C1 itu atau harga yaitu sebesar 25% atau desimalnya 0,25. Seterusnya begitupun dengan A3, A4 dan A5, yang mana sesuai di sini 0,5 dikali 0,25, 0,3 dikali 0,25 dan 0,5 dikali 0,25, yaitu nilai bobotnya. Terus untuk bagian C2 ini sama saja seperti kualitas, yang mana memiliki nilai bobot sebesar 25%. Nah, 25% juga bisa didesimalkan menjadi 0,25. Jadi di sini 0,4193 dikalikan dengan besar bobotnya, nilai bobot tersebut atau 0,25. Nah, hasil dari inilah yang masuk ke dalam sini, hasil matriks normalisasi terbobot. Begitupun dengan C3, C4, C5. C3 yaitu pelayanan, yaitu memiliki nilai bobot 15%. Kemudian C4 masuk ke dalam ketepatan pengiriman, yaitu memiliki nilai bobot 20%. Dan C5 yaitu ketepatan jumlah, memiliki nilai bobot sebesar 15%. Nah, dari nilai bobot itu dikalikan dengan matriks normalisasinya yang bagian sini sesuai dengan alternatif yang telah diberikan, yaitu di sini 0,5051 dikali 0,15, lalu C4-nya 0,4417 dikali dengan 0,220, dan yang bagian C5 memiliki nilai bobot 15%, berarti dikali dengan matriks normalisasinya yaitu 0,4834 dikali dengan 0,15. Setelah itu, setelah kita mendapatkan hasil matriks normalisasi terbobot, kita kemudian masuk ke dalam pencarian nilai YI, yang mana dalam pencarian nilai ini kita tentukan nilai maksimumnya, minimumnya, kemudian kita kurangkan maksimum dengan minimum. Nah, nilai maksimum ini didapatkan dari alternatif keseluruhan dari A1 yang kita jumlahkan seluruhnya. Jadi didapatkan semuanya 0,4414. Begitupun dengan alternatif yang bagian kedua, alternatif bagian 3, dan alternatif 4 dan 5. Semuanya dijumlahkan. Itu untuk mencari nilai maksimum. Setelah didapatkan nilai maksimumnya, kita kemudian kurangkan dengan nilai minimum. Nilai minimum ini sebenarnya harus bisa didapatkan ketika ada nilai kos di dalamnya. Tetapi
Tetapi dalam perhitungan di sini, yaitu dalam contoh kasusnya tidak ada nilai kos, sehingga di sini tidak didapatkan nilai minimum. Nah, jadi maksimum dikurang minimum didapatkanlah nilai YI yang sama dengan nilai maksimum. Setelah itu, kita kemudian masuk ke dalam perankingan atau tahap terakhir dalam metode Mora ini. Di dalam perankingan, kita cari nilai terbesarnya, yang mana kalau nilai yang besar itu dia merupakan alternatif yang terbaik, sedangkan nilai yang terkecil merupakan nilai alternatif yang bukan nilai yang terbaik. Jadi di sini kita dapatkan A3 dengan nilai nilai YI-nya sebesar 0,4996. Dia masuk ke dalam ranking 1. Kemudian A2 menyusul dengan nilai YI-nya sebesar 0,4513. Jadi dia masuk ke ranking 2. Kemudian A1 yaitu memiliki nilai YI sebesar 0,4414 sehingga masuk ke dalam ranking 3. Kemudian disusul dengan alternatif keempat dan alternatif kelima, yang mana alternatif yang terakhir itu yaitu A4 memiliki nilai YI sebesar 0,3757. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.